Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Patoni. Saya dari kelas 3B Non-Rek Banjarbaru. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai manajer sumber daya resource manager dan penyedia layanan atau service provider bagi aplikasi dan pengguna. Sistem operasi mengelola komponen inti seperti CPU scheduling, manajemen memori, sistem berkas atau file system, manajemen perangkat I/O, serta keamanan dan proteksi sistem. Dalam konteks akademik, sistem operasi menjadi fondasi penting dalam ilmu komputer karena berhubungan langsung dengan arsitektur komputer, sistem terdistribusi, keamanan informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, serta Harmony OS. Pertama, Windows. Windows adalah sistem operasi proprietari yang dikembangkan oleh Microsoft dengan arsitektur hybrid kernel yang menggabungkan konsep monolitik kernel dan mikrokernel. Windows dirancang untuk mendukung multitasking primitif dan lingkungan multi-user. Windows telah berkembang dari Mac-DOS berbasis CLI menuju OS GUI modern seperti Windows NT, Windows 7, dan Windows 10, hingga Windows 11 yang mendukung komputasi berbasis Korn dan AI. Berikut kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihan Windows, dukungan luas terhadap perangkat keras melalui driver, kompatibilitas tinggi dengan software komersial, mendukung virtualisasi Hyper-V, sistem file NTFS dengan fitur keamanan dan journaling, namun juga memiliki kelemahan yaitu cross-source sehingga tidak dapat dimodifikasi bebas, konsumsi sumber daya relatif besar, dan ketergantungan pada lisensi. Itulah penjelasan saya tentang Windows serta kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis kernel Linux yang mengikuti filosofi unik. Linux dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas global dan digunakan luas dalam sistem server, clone, dan superkomputer. Linux menggunakan monolitik kernel yang modular, memungkinkan Loadable Kernel Modular atau LKM untuk efisiensi dan fleksibilitasnya. Berikut kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux, open source dan bebas dikustomisasi, stabilitas tinggi untuk sistem jangka panjang, keamanan kuat berbasis permission dan user privilege, mendominasi sistem server dan cloud computing. Namun kelemahannya di sini adalah kurva belajar tinggi bagi pengguna non-teknis, dukungan aplikasi komersial terbatas. Berikut adalah distribusi populernya yaitu Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, dan Arch Linux. Selanjutnya Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi desktop proprietary yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan secara eksklusif pada lini komputer Mac seperti MacBook, iMac, dan Mac Studio. Mac OS dirancang dengan pendekatan integritas penuh antar perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga mampu memberikan stabilitas performa dan efisiensi daya yang tinggi. Secara fundamental, Mac OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang telah tersertifikasi sesuai standar POSIX. Hal ini menjadikan Mac OS sangat kuat untuk kebutuhan komputasi profesional, pengembangan perangkat lunak, serta pekerjaan multimedia. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan Mac OS yaitu basis Unix yang kuat dan stabil. Kedua, sistem keamanan seperti sandboxing dan gatekeeper. Ketiga, optimal untuk software pengembangan dan industri kreatif.
dan update sistem rutin dan terkontrol. Berikut kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan pada harga perangkat relatif mahal, serta kustomisasi sistem rendah terbatas dan dukungan gamenya lebih sedikit. Selanjutnya adalah Android. Android adalah sistem operasi mobile berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, serta berbagai perangkat berbasis layar sentuh lainnya. Android bersifat open source seperti proyek Android Open Source Project atau EOSP, sehingga memungkinkan produsen perangkat dan pengembang untuk memodifikasi dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan. Android dirancang dengan prinsip application centric, di mana seluruh fungsi sistem disediakan melalui framework aplikasi yang dapat diakses oleh pengembang pihak ketiga. Kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan Android yaitu bersifat open source dan fleksibel. Ekosistem aplikasinya sangat luas dan mendukung berbagai jenis perangkat. Namun, kekurangannya adalah fragmentasi versi sistem operasi, keamanan bergantung pada produsen, serta risiko malware lebih tinggi. Optimalisasi tidak selalu konsisten. Selanjutnya, iOS. iOS atau iPad Operating System adalah sistem operasi mobile proprietary yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan secara eksklusif pada perangkat iPhone dan iPad. iOS dirancang dengan pendekatan cross ekosistem, di mana perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan dikontrol sepenuhnya oleh Apple untuk memastikan stabilitas keamanan dan performa optimal. Secara teknis, iOS merupakan sistem operasi berbasis Unix, menggunakan karakter XNU, X is not unique, dan merupakan kombinasi dari Mars microkernel dan komponen BSD. Arsitektur ini memungkinkan iOS memiliki manajemen memori yang efisien, multitasking dan terkontrol, serta sistem keamanan berlapis. iOS menerapkan konsep sandboxing, yaitu setiap aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi sehingga tidak dapat mengakses data aplikasi lain atau sistem inti tanpa izin khusus. Hal ini menjadikan iOS sebagai salah satu sistem operasi mobile dengan tingkat keamanan dan privasi tertinggi. Kelebihan dan kekurangan iOS. Kelebihannya, keamanan dan privasi yang tinggi, sistem stabil dan performa optimal, update sistem merata dan terpusat, dan integritas kuat dengan ekosistem Apple. Kurangannya yaitu adalah sistemnya yang tertutup, kustomisasinya yang terbatas, dan harga perangkat relatif mahal, serta instalasi aplikasi terbatas yaitu App Store. Harmony iOS. Harmony iOS adalah sistem operasi terdistribusi yang dikembangkan oleh Huawei dengan tujuan menghubungkan berbagai jenis perangkat dalam satu ekosistem terpadu. Berbeda dengan sistem operasi konvensional yang fokus pada satu perangkat, Harmony iOS dirancang untuk berjalan pada multi-device environment seperti smartphone, smart TV, smartwatch, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Secara teknik, Harmony iOS mengadopsi pendekatan microkernel arsitektur, di mana fungsi inti sistem dibuat seminimal mungkin untuk meningkatkan keamanan, stabilitas, dan efisiensi. Dengan arsitektur ini, komunitas di antara perangkat dapat dilakukan secara cepat dan aman. Kelebihan dan kekurangan Harmony iOS. Kelebihannya yaitu integritas lintas perangkat atau multi-device, ringan dan efisien, keamanan tinggi, dan arsitektur mikrokernel, serta cocok untuk iOS dan smart ecosystem. Kekurangannya yaitu ekosistem aplikasi masih terbatas, kurang populer secara global dan bergantung pada perangkat Huawei, dan dukungan aplikasi pihak ketiga belum luas. Sekian presentasi saya mengenai sistem operasi. Semoga dengan adanya video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman untuk mengenal sistem operasi terutama di Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan Harmony iOS. Sampai jumpa di video selanjutnya.